Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala ma nawa bihi salafus salih wa syaykhuna khususan ila mu'allim hadzal kitab Syekh Abdul Samad Al-Faribani khususan Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Kalkan Al-Banjari dengan guru Haji Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari Al-Habib Hamid bin Abbas Al-Hashim Al-Habib Abu Bakar bin Zaid Hamzah Susan Laluh Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdul Manin Tuan Guru Haji Muhammad Samad Al-Banjari Susan Laluh Syekhina Mu'alimin Hasan Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul Baratapura Susan Laluh Salatan Surian Sakhatib Dayan Pangeran Dasari Sayyidin Rajan Sofi Kondesi Muhammad Amin bin Yaqub bin Wa'anyar wa usulihim wa furu'ihim wa liwalidina wa liwalidihim wa al-majid wa liqada'il hajat iriniyati salamah wal afiyah lana wa li ahli baitina wa li jami'il mu'minina wal mu'minatul muslimina wal muslimat fi dina dunia wal akhirah bi barakatihim syai'un lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih riwayat hidup pengarang kitab ini, itu kalaunya nomornya belum, cuma Romawinya XX1 di atas paling kiri XX1 21 X itu kan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Riwayat hidup Asy-Syaikh Abdul Samad Al-Faribani rahimahullahu ta'ala, pengarang kitab ini, meninggal sekitar tahun 1246 Hijriah atau bertepatan dengan 1830 Miladiyah. Sekitar itu berarti belum dipastikan lah, jadi antara itu. Syekh Abdul Samad Al-Faribani rahimahullahu ta'ala terkenal sebagai seorang ulama sufi yang agung di Nusantara dan seorang mujahid anti penjajah yang telah menunjukkan kesanggupan yang luar biasa untuk berjuang karena membela agama. Bila membela agama mati, berarti mati syahid. Dan untuk kesejahteraan tanah air, para sejarawan tidak dapat memberikan satu kata pasti mengenai tanggal kelahiran dan kematiannya serta silsilah keturunannya. Ada yang mengatakan bahwa nama
beliau ialah Syekh Abdul Somad bin Faqih Husain bin Faqih Abdullah Al-Falimbani, dan mengikut silsilah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Musnad Al-Hijaz Al-Alamah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Abdul Farid. Nama beliau ialah Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman bin Abdul Jalil, dan menurut pendapat Ustaz Wan Muhammad Shogir dalam bukunya Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara, bahwa nama ayah Syekh Abdul Somad ialah Syekh Abdul Jalil dari istrinya yang bernama Raden Rantai. Wallahu a'lam. Jadi banyak masih yang belum pas, tapi nama sidin tetap Abdul Somad. Dan daripada bahan-bahan yang dapat dikumpulkan, terutama sekali berpedomankan kepada kitab-kitab hasil penulisan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani sendiri, di mana di dalam setiap kitab yang beliau tulis itu tercatat nama beliau dengan sebutan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Jadi perkataan Al-Falimbani ialah perkataan yang mengiringi nama Syekh Abdul Somad itu. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa Syekh Abdul Somad Al-Falimbani berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Makanannya paling masyhur pek-pek. Kalau di Jawa pek-pek. Pek kan? Kalau di Jawa tuh pek. Kalau di Palembang dasar pek. Sumatera Selatan. Gelaran Pak Al-Falimbani itu diambil dari nama tempat, yaitu Palembang, tempat Syekh Abdul Somad dilahirkan. Ustadz Yusuf Khalidi, pengarang riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa Syekh Abdul Somad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala adalah sezaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Begitu juga dengan Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdul Rahman Misri dari Betawi, Jakarta. Nah, jadi istilahnya 4 serangkai dari Indonesia: Kalimantan, Datu Kalampayan; Sumatera, Syekh Abdul Somad; Bugis, Syekh Abdul Wahab; Jawa, Syekh Abdul Rahman. Jadi 4 serangkai, ya kan? Dan setiap pulau itu ada perwakilan. Perwakilan Kalimantan, Datu Kalampayan. Perwakilan Sumatera, Datu Abdul Somad. Perwakilan Bugisnya apa? Sulawesi, Syekh Abdul Wahab. Perwakilan Jawa, Jakarta, Syekh Abdul Rahman Misri. Dari keempat ini ada yang mengambil bini daripada anak Datu Kalampayan. Siapa? Syekh Abdul Wahab Bugis. Makanya Syekh Abdul Wahab Bugis ini beliau kuburnya di Martapura, ya, Martapura. Karena anak Datu Kalampayan dikawini Sidin, karena Sidin 4 Datu Kalampayan. Kemudian anak Datu Kalampayan dinikahi oleh Syekh Abdul Wahab. Dan mengikut Ustadz Syamsuddin Siddiq bahwa ada cerita dari orang-orang tua mengatakan bahwa Syekh Abdul Somad Al-Falimbani berketurunan dari Fatoni. Fatoni di mana? Mana Fatoni? Thailand. Fatoni itu Thailand. Dan dilahirkan di Palembang. Orangnya dari Fatoni, Abah Mama Sidin. Mama Sidin dilahirkan di Palembang. Kalau Datu Kalampayan ke atasnya orang India. Jadi ke atasnya Datu Kalampayan orang India. Cuma Datu Kalampayannya dilahirkan di Kalampayan. Dari kecil Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dihantar oleh orang tuanya mengikuti pengajian pondok di Fatoni sebelum mengikuti pengajiannya di Palembang.
dan seterusnya menyambung pengajiannya di Makkatil Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan tawa kesana barangkali secepat mungkin dengan keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertengahan kedua dari abad ke-18 Miladiyah atau abad ke-12 Hijrah dan bidang pengajian Syekh Abdul Somad Al-Falimani ialah Usuluddin, Fiqih dan Tasawuf. Ustadz Yusuf Khalidi juga menyebutkan bahwa selama berada di tanah Arab mereka belajar daripada beberapa orang guru yang masyhur. Di antaranya ialah Syekh Athaillah radhiyallahu anhu, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi radhiyallahu anhu. Dan di bidang ruhaniyah mereka telah menerima baiat at-tariqat as-samaniyah dari Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Khalwati Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Dan kemudiannya tarekat ini telah diperkenalkan di alam Melayu, khusus di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Itu diijazahkan oleh guru Sapumpul. Dan mengikut Ustadz Syamsuddin Siddiq bahwa Syekh Abdul Somad Al-Falimani juga sempat hidup sejaman dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala dan Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Dardir An-Nafis di Kalua Syekh Nafis, di Kalua Syekh Nafis. Jadi sejaman juga aja sih dia, ya kan? Sejaman, berarti Datuk Kalampayan sejaman juga. Cuma ada yang mengatakan di antara Datuk Kalampayan lalu Syekh Nafis Tatuhan Syekh Nafis. Makanya ada mengatakan Datuk Kalampayan mengiau kakanda bahasa kita, sama dengan Datuk Sanggul. Jadi Datuk Sanggul lawan Datuk Kalampayan sejaman, pertemuannya di Makan, kan Tatuhan sedikit daripada Datuk Kalampayan. Dan banyak lagi tokoh-tokoh ulama Nusantara yang hidup pada abad ke-18 Miladiyah. Setelah belajar di Mekah, Syekh Abdul Somad Al-Falimani rahimahullah ta'ala kembali ke Nusantara bersama dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari dan Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdul Rahman Misri dari Betawi, Jakarta rahimahullahu ta'ala. Dan apabila sampai di Jakarta, di dahulu namanya Batavia, sekarang Jakarta, mereka berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing, kecuali Syekh Abdul Wahab Bugis yang berangkat mengikut Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena dia telah menikahi dengan putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi sini kita boleh ke Sulawesi tapi mau empati Datuk Kalampayan. Mbah mau empati Datuk Kalampayan, ada anak Datuk Kalampayan bebinian dinikahi sini. Dan mengikut Ustadz Wan Muhammad Shogir, ketika Syekh Abdul Somad Al-Falimani pulang ke Palembang, beliau mendapati negeri Palembang dikuasai oleh Belanda. Kalau bersokol Belanda. Ada buah apa? Buah Belanda. Nangka Belanda. Nangka Belanda bahasa-bahasanya apa? Sirsak. Kenapa namanya nangka Belanda? Ya adalah nangka Belanda aja, padahal bahasanya sirsak. Mungkin dari Belanda mungkin. Jadi nangkanya dari Belanda. Oleh karena perasaan bencinya kepada penjajah itu, beliau mengambil keputusan untuk berhijrah semula ke Mekah dengan perahu layar yang dibuatnya sendiri dari kayu yang ditebangnya di hutan. Sidin menambangnya, Sidin mengolahnya kapal, ya kan? Ke hutan Sidin, tabang pohon, kemudian diolah menjadi kapal. Berapa lawas? Maulah sorangan itu berapa lawas? Dan alat bahar itu kada kayak alat ini, ya kan? Tapi namanya wali. Orang wali satu Mekah.
Kalau kita setahun nggak ada tuntung, malahan terjadi, malahan terjadi. Kalau yang memotongnya bisa aja jadinya wallahualam. Sikap ini jelas memperlihatkan keteguhan jiwa beliau yang enggan bertoleransi dengan penjajah kafir yang memeras bangsanya. Selama berada di Mekah, beliau dikatakan senantiasa mengikuti perkembangan beberapa peperangan antara orang Islam dengan penjajah kafir di Nusantara, dan juga antara orang Islam dengan orang Siam Bojang di Fatani dan sekitarnya, termasuk Singgura kah dan Likur Thailand. Likur Thailand. Singgura kah? Singgura sedikit. Singgura lain guring siang lain. Singgura dan Likur daerah Thailand. Thailand juga lah. Setelah selesai menyusun kitabnya yang bernama Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihad wa Karamatil Mujahidin fi Sabilillah, yang membawa arti nasihat untuk kaum muslimin dan peringatan untuk orang-orang yang beriman tentang kelebihan-kelebihan perjuangan dan kemuliaan para mujahidin di jalan Allah. Maka beliau membetulkan tekadnya untuk membantu umat Islam di Fatani, berarti ke Thailand. Lebih-lebih lagi ketika itu teman kerabatnya Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani berada di Fatani. Maka akhirnya Syekh Abdul Somad Al-Ghalibani berlayar ke Fatani, tetapi ketibaan beliau sampai beliau agak terlambat. Pasukan pertahanan Fatani telah hampir kalah berhadapan dengan keganasan Siam. Sementara Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dan pengikut-pengikutnya telah mengundurkan diri ke pulau apa? Duyung. Nah, Pulau Duyung. Pulau Duyung. Pulau Duyung. Iwaknya mah? Pulau Duyung. Pulau Duyung. Iwaknya Iwak Duyung. Apa tuh? Terangganu kan? Terangganu kan? Ada Terangganu? Bila orang ketujuh traveling ini Teranggan. Lain yang viral di Kota Baru lain lah. Yang viral di Kota Baru kan? Sarancono, Saranjana. Belum nonton lagi. Kalau kena rubuh bioskopnya kali ini. Untuk menyusun semula langkah perjuangan, pertahanan Fatani akhirnya menjadi lemah dan Siam dapat menaklukkan Fatani, menaklukkan Fatani. Syekh Abdul Somad Al-Ghalibani kemudiannya dikatakan telah berkhalwat di salah sebuah masjid di Likur, dan kabar lain pula mengatakan beliau berkhalwat di masjid Gresik. Nah, berarti Gresik di Indonesia berarti lah. Para pengikut tasawuf percaya di sanalah Syekh Abdul Somad Al-Ghalibani menghilangkan diri sini. Tetapi bagi kalangan orang-orang yang bukan penganut tasawuf, mereka lebih percaya bahwa Syekh Abdul Somad Al-Ghalibani telah mati dibunuh oleh Siam, musuh Islam. Jadi ada beda pendapat. Ada mengatakan ahli tasawuf orangnya hilang, ada yang bukan tasawuf orang mengatakan sidin dibunuh penjajah. Dan mengikut Wan Muhammad Shogir lagi, ada orang berpendapat bahwa Syekh Abdul Somad Al-Ghalibani rahimahullahu taala meninggal dunia pada tahun 1203 Hijriah atau bertepatan 1789 Miladiyah.
Ini berdasarkan kepada kitab karangannya yang terakhir, yaitu kitab Sairus Salikin yang selesai ditulis pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Miladiah. Dan mengikut Wan Muhammad Shogir lagi, beliau sendiri belum memastikan tarikh 1203 Hijriah atau 1789 Miladiah itu sebagai tarikh meninggalnya Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Juga beliau tidak meyakini tentang kehilangan Syekh Abdul Somad Al-Falibani di dalam khalwatnya, seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ada beda pendapat, ada yang mengatakan hilang, ada mengatakan meninggal. Cuma kebanyakannya sidin dipadahkan meninggal. Dan dalam perkembangan yang terakhir sekali, kubur Syekh Abdul Somad Al-Falibani rahimahullah ta'ala ditemukan oleh pengkaji sejarah Fatani pada tahun 1994. Hanya aja berarti lah ya, hanya maksudnya nih abad 19 juga Miladiah, di kawasan perkuburan Kampung Ban Turap, Mukim Junung, daerah Jinak, wilayah Singapura, Thailand. Berarti sini kuburnya di Thailand. Orang Indonesia tapi kuburnya di Singgura, lain Singapura lain. Dan dikatakan bahwa Syekh Abdul Somad Al-Falibani ditangkap oleh tentara Siam pada tahun 1823 Masehi dan dibunuh secara pancung di leher, dan kepalanya dibawa ke kota Bungkuk untuk menjadi pertanda kemenangan tentara Siam. Dipancung tuh dia balik pancung. Ditebas dari pancung. Ditembak itu. Dipancung tuh ya Pak. Atau digantung ke tali ya kan di sini. Kemudian apa? Kayak dipancung tuh. Pancung tuh ditebas kan? Tebas kan dipancung. Balainya dipancung tebas berarti pancung leher dan kepalanya berarti putuslah kepala beliau dibawa ke kota Bungkuk untuk menjadi pertanda kemenangan tentara Siam. Padahal apa? Bangkok kan? Oh Bangkok. Iya Bangkok. Ke kota Bangkok. Bangkok Thailand. Artinya apa Bu? Kurang bahari mah anuakan agama sampai dibunuh. Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara. Itu Bang sudah resiko. Dan beliau yang dibunuh di penjara yakin membicarakan tentang kebenaran, sekalipun risikonya nyawa taruhan, sekalipun risikonya dipenjara. Oh ini kebanyakannya orang badi kulil haq walau kana murran, berkata jujur sekalipun perkataan itu pahit, walaupun risikonya adalah penjara atau nyawa taruhan. Ada tapi jarang. Orang wah ini banyak takutan cari aman. Bila berpandir masalah pemerintah kada diundang lagi biar aja. Ya kan? Kadang-kadang sih juga rezeki Allah menentukan. Ini bilanya bujur tuh pasti menang. Tapi bila salah pasti kalah. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang bujur pasti menang, yang salah pasti kalah. Ada hanya masalah pemimpin di masyarakat gitu. Asal kita bujur, insyaallah menang. Tetanggamu yang benar, kita ini bujur, tetanggamu yang benar, jangan digaduhi, ya kan? Ini bisa ambil sorangan, bisa pindah, bisa jual kan? Yang penting kita jangan mengurus, jangan memikirkan yang bisa mengakibatkan pikiran kita jauh. Lebih baik kita memikirkan Rasulullah. Karena Sidin sebelum Sidin meninggal, sebelum bertemu lawan kita, Sidin memikirkan kita berdahulu. Nabi dihadang ditunggu oleh burak, disediakan burak kendaraan. Nabi kedahapun langsung naik. Umat kayak apa? Umat kayak apa?
disediakan sudah ibaratnya mobil paling bagus zaman ini apa? Mobil paling bagus zaman ini apa? Nah, limousine kah? Apa? Alphard kah? Nah, jadi ujar Nabi kayak apa umat ulun? Sebelum naik kayak apa umat ulun? Lapor malaikat lawan Allah Ta'ala, ya Allah kekasih dia kedah tak naik, tapi sini mikirkan umat. Berikan kabar gembira wahai Jibril kepada kasihku, umatnya pun dapat dua. Imbah dapat gembira, kabar gembira, lalu Nabi hanya menunggak orang itu. Nabi itu memikirkan kita sampai hendak meninggal pun mati. Jadi ujar Nabi Umar, jangan kelusa lagi kita memikirkan urusan dunia, pikirkan kayak apa Nabi hidup, pikirkan kayak apa Nabi senang gara-gara gawian kita. Berarti kita memikirkan kayak apa Nabi himung. Nabi adalah membantu orang, Nabi menyamani orang. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi yang ditanam di perkuburan ban turab itu hanyalah badannya saja. Jadi batang kayak Sidin Husain lah waktu di Karbala, ya kalah dipancung kalau Sidin juga. Jadi batang tubuh Sidin lawan kepala tapi sah. Ada yang mengatakan batang tubuh Sidin di Iran, ada mengatakan kepala Sidin di Mesir, ya kan? Ada yang mengatakan sudah disatukan, ada juga. Jadi sebuting di Iran, sebuting di Mesir. Nah, imbah dipancung kepala Sidin Husain, kepala Sidin jatuh lalu disepak-sepak. Nah, disitulah agama Islam bilanya melihat sepak bola hukumnya makruh. Karena kiasannya kepala Sidin Husain ditendang-tendang sebagaimana makin main yang melihatnya makruh apalagi yang nanya. Futsal Pak sama kan yang ditendang apa futsal bola. Kalau bola tangan lain, yang bola batis, voli gak apa-apa, bulu tangkis gak apa-apa, basket gak apa-apa. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ketika Syekh Abdul Somad Palembang ditikam atau dipancung untuk dibunuh, maka pedang tidak dapat menembusi jasad beliau. Akhirnya beliau disulur dengan besi tajam di punggung hingga mati syahid. Apa disulur apa? Oh, jadi itu dipanasnya jadi tempel gitu kan, kayak dijepit itu kan. Sulur kalau benarlah penderitaan orang mahal ya. Hingga mati syahid. Disulur dengan besi tajam di punggung mana punggung? Punggung belakang lah. Ya dicucuk lah itu, tajam pula. Nah, sehingga beliau mati syahid dan setelah itu baru dapat dipancung kepala beliau. Gimana mbah dicucuk kesakitan sih dia, biar dipancung. Wallahu a'lam. Satu itu ada catatan kakinya, nota kaki. Kenyataan ini saya ambil dari kertas apa tuh, kerja yang dibentangkan pada seminar Syekh Abdul Somad Al-Faribani yang dadakan di Ulur apa? Di Ulur apa itu? Nama tempat kalau lah Kedah Malaysia. Nah, di Kedah Malaysia. Pada tanggal 25 Syawal 1423 Hijriah bersamaan dengan 30 Desember 2002 Miladiah Masehi oleh Ustaz Haji Ismail Ishaq Smith Al-Fotoni, Ketua Bahagian Sejarah dan Pusat Pemulihan Seni Budaya Tempatan kan? Dan alam sekitar wilayah Fotoni Darussalam. Semoga Allah Ta'ala mencucurkan rahmatnya yang luas untuk beliau dan menempatkannya bersama-sama dengan arwah para syuhada. Amin ya rabbal
orang syuhada adalah aman Rasulullah. Syuhada banyak, pimpinannya satu, yaitu paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah, yang kubur Sidin pas di bawah Jabal Uhud yang ada di Madinah. Mudah-mudahan kita bersama. Jabal Uhud lawan batang tubuh Sayyidina Hamzah itu kata kawan terpisah, ya kan? Kata kawan terpisah. Dan salah satu gunung yang masuk surga Jabal Uhud. Gunung Jabal Uhud, mana gunung mana Jabal. Gunung yang paling panjang di Madinah Gunung Uhud, kurang lebih 7 pal. Kalau malam rame, kalau malam kenyaman. Satu karena kepanasan, dua berlampu. Ini gunungnya dilampu. Cuma kalau siang, kebanyakannya siang kalau orang kesana lah. Coba pian sesekali malam bertaksi, murah ya taksinya sekitar 50 rial aja. Isi bertiga. Cuma jangan berbinian, berataan. Kalau bin berataan, kalau bin lagi anu manom bagiannya jangan kakian kecampur kayak gini. Jadi 50 rial pulang boleh. Ya, melihat pemandangan Gunung Uhud di malam hari balam. Gunung panjang Jabal Uhud yang ada di Madinah. Kada gampangan gunung biar dinaiki. Maka gunungnya ada gunung kayu, ada gunung pohon, gunung batu, lawan pasir, tanah. Kalau gunung pepohonan masih kau ikut, ya kan? Gunung batu, ya. Sama aja belum sedikit. Riwayat hidup pentahkik itu dahulu ada kitab-kitab yang belum kayak ini, kemudian dibetuli. Jadi tulisan-tulisan itu ada yang tersalah. Sidin nama buku namanya pentahkik, ditahkik, dibujurakan. Nah, siapa nama Sidin? Sidin sudah meninggal, almarhum Guru Kiai Ahmad Fahmi bin Zamzam, atau gelar Sidin Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Al-Banjari orang Banjar, An-Nadwi itu gelar yang diperoleh Sidin ketika Sidin belajar di India. Kemudian Al-Maliki Sidin belajar di Makkah dan diberikan gelar Al-Maliki oleh Sayyid Maliki. Hafizahullah ta'ala. Ahmad Fahmi bin Zamzam atau nama penanya, nama panggilan Sidin terkenal Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, dilahirkan di Amun Tai, Kalimantan Selatan pada tahun 1959. Pian berapa lahir? 51. Pian berapa? Apa pian? Jadi 59 lahir. Pada mulanya beliau menuntut ilmu di daerahnya di Amuntai, kemudian melanjutkan pelajaran di Madrasah Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan sampai ke tingkatan aliyah dan berguru secara khusus dengan Syekh Muhammad Syukri Yunus. Guru Syukri masih hidup. Jadi banyak murid-murid Sidin yang sudah meninggal, diantaranya Guru Bakri. Guru Bakri itu murid Guru Syukri. Guru Syukri murid Guru Sepuh. Nah, diantara kelebihan Guru Syukri ketika itu belajar udah Guru Sokopol menghatiakan, lalu tuntung pengajian Syukri ya Sidin. Dihigikam tuh siapa? Kata guru sekalinya apa? Guru melihat jin tadi hendak bersahabat lawan Guru Syukri. Ujar Guru Sokopol harus saja bersahabat lawan jin. Jin itu mempunyai kick di sini. Karena Guru Sokopol kan melihat, ya kan? Jadi ketika belajaran Guru Sokopol menghatiakan Guru Syukri. Untung pelajaran di kiau Syukri dihigikam tadi siapa? Nggak tahu bro. Itu jin di sini. Ya, jin perlu belajar dan kebanyakan jin Islam. Kebanyakan orang jin itu memakai kopiah habang. Itu jin. Jadi kebanyakan kopiah jin itu adalah habang. Jadi hati-hati kopiah habang. Mana jin? Hati-hati habang. Kalau nggak sampai baju-bajunya apa? Ini kadusa bila natar kanatun insyaallah Allah taala bisa ujar Guru Zudi jangan katuju betimbul. Kalau betimbul sama dengan iwak haruan. Iwak haruan katuju betimbul dia bayar orang. Bah, orang nih bila kada ditumbak orang, dibayar orang atau disatrum orang. Jadi biasanya jangan katuju betimbul, bila nak betimbul Allah taala bisa ya betimbul kan.
Allah Ta'ala kan bisa menimbul jangan betimbul soal bayi ini banyak betimbul soal hati-hati. Dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di Yayasan Pesantren Islam Bangil, Jawa Timur, Guru Syarwani bin Abdul Bangil. Dan pada tahun 1980 Masehi beliau pergi ke India dan berguru kepada Samahah Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, meninggal dunia pada tahun 1999 Masehi, rahimahullah, Ibnu Duwah Al-Ulama. Likahnu kah? Utara Pradesh. Nah, Utara Pradesh daerah India sampai awal tahun 1984 Masehi, 4 tahunan kurang lebih. Dan pertengahan tahun 1984 beliau datang ke Kedah, Malaysia, dan seterusnya berkhidmat di Ma'had At-Tarbiyah Islamiyah di Dirang atau Kedah Darul Aman sampai sekarang 2007 Masehi. Jadi mulai sidin 84 sampai 2007 itu pulang-balik aja Malaysia, Indonesia. Dan sidin pertama kali kawin orang Malaysia. Walaupun orang Amuntai tapi pertama kawin bini sidin orang Malaysia. 3 bini sidin, pertama orang Malaysia, yang kedua ketiganya adalah orang Banjarmasin. Bini sidin sebulan sekali itu boleh ke Malaysia mengelangi bini dan anak sidin. Selain itu sejak tahun 2001 beliau telah mendirikan pondok pesantren Yasin di Muara Teweh, Kalimantan Tengah, 2001. Dan pada tahun 2003 beliau mendirikan lagi pondok pesantren Yasin yang kedua di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi pondok sini namanya ya Yasin, Teweh Yasin, Banjarbaru Yasin. Maka sejak tahun 2001 beliau terpaksa berulang alik antara Malaysia dan Indonesia, ulang balik bahasa kita. Mulai 2001 Malaysia, Indonesia ulang balik. Pada tahun 1408 Hijriah atau 1988 Masehi, Ustadz Ahmad Fahmi bin Azamzam sempat berguru dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, meninggal dunia pada tahun 1410 Hijriah rahimahullah taala di Makkahul Mukarramah, dan mendapatkan al-ijazatul am daripada beliau. Al-ijazatul am itu ijazah semuanya yang ada di wadah guru diijazahkan. Dan sempat pula berguru dengan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, meninggal dunia pada 15 Ramadan 2004, setahun sebelum dan urus kumpul. Pas tanggal 15 Ramadan rahimahullah ta'ala, dan juga mendapat al-ijazatul amah daripada beliau. Bahkan Sayyid As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani telah berkenan menganugerahkan gelaran Al-Maliki kepadanya pada bulan Syawal 1420 Hijriah atau 2002 Masehi. Dan sampai saat ini alhamdulillah Ustadz Ahmad Fahmi Zamzam telah menghasilkan lebih dari 10 buah buku, baik karangan atau terjemahan ataupun tahqiq. Semoga Allah Ta'ala memberkati sisa umur beliau dan senantiasa mencucurkan kepadanya rahmat yang luas, taufik, hidayah dan inayahnya, amin. Di antara buku karangan beliau ialah 1. 40 hadis peristiwa akhir zaman, 2. 40 hadis penawar hati, 3. 40 hadis kelebihan ulama dan ilmu dan ulama terjemahan, 4. 40 hadis akhlak mulia, 5. terjemahan Bidayatul Hidayah lil Ghazali, 6. terjemahan wasiat Imam Ibnul Wardi, 7. terjemahan qasidah Burdah lil Busiri, 8. terjemahan Mustanul Arifin lin Nawawi, 10. Kiamat hampir tiba, 11. riwayat hidup As-Sayyid Abdul Hasan An-Nadwi Al-Hasani, 12. riwayat hidup As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, 13. tahqiq Hidayatus Salikin di Syekh Abdul Samad Al-Falibani, 14. tahqiq Sayyirus Salikin di Syekh Abdul Samad Al-Falibani, 4 jilid besar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita mulai berikutnya, karena pengajian berikutnya halaman 1. Mulai insyaallah. Al-Maliki itu gelar yang diberikan kepada ulama-ulama Makkah itu yang ada izin untuk memberikan gelar Al-Maliki. Dan Al-Maliki itu orang yang pernah belajar di Makkah, dan khusus
lain madhab Imam Maliki lain. Imam Maliki itu adalah guru-guru yang sudah diberikan izin untuk bisa memberikan gelar kepada orang yang diberi gelar Al-Maliki. Kenapa? Bisa. Soalnya ada pondok dari Yasin itu donatornya orang Malaysia. Soalnya bini sini yang pertama orang Malaysia. Anak sini banyak di orang di Malaysia. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا ما عملنا ما قرأنا ما فعلنا بهذا المجلس المبارك هدية منا إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع إخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين وعلى آل كل وصحبه القرابة تابعين وتابعين تابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى روح أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وإلى روح أربعة أئمة المجاهدين وإلى روح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والسيرين والسادة الصالحين المخينا ولكن من إلى روح شمالك البقي وإلى روح جميع مشايخنا وعلمنا بالحضور جميعا وإلى روح جميع حبائب جميع جميع الصالحين خصوصا إلى أرواح المذكور خصوصا إلى روح المرحومة سوية بتهدي منصور المرحومة حجة جميع بتهدي منصور وصول المغفور عليهم ولوالدينا وعليهم وشيخنا وشيخنا ومعدنا وجميع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.